Masih SMA tapi udah punya pacar 3. Welcome to Zonima. Ya, di sini gue sedikit memperkenalkan tentang Zonima, yaitu segmen baru di channel gue. Gue membahas anime atau manga. Cuman ya yang pengen gue bahas aja. Kalau animenya seru atau manganya seru, bisa gue bahas sih gue bahas. Kalau lagi rame dan pengen gue bahas sih gue bahas. Kalau gak rame dan gue malas nonton atau baca manganya, gue bahas. Udah gitu doang. Pokoknya yang gue pengen. Jadi cerita ini dimulai oleh seorang cowok yang bernama Naoya. Naoya, pokoknya namanya Naoya, yang ditembak oleh seorang cewek secara tiba-tiba. Wow, tiba-tiba sekali. Yang ditembak oleh seorang cewek yang bernama Minase. Dan ceweknya itu cakep, baik, ramah, gimana lagi, pokoknya cakep lah. Tapi yang jadi permasalahan adalah si Naoya ini udah punya pacar, namanya Saki. Nama panjangnya Saki. Tapi si Minase ini sayang banget kalau dilepas gitu, soalnya cakep gitulah. Nah, akhirnya si Minase sama si Naoya ini punya satu tujuan, yaitu ngeyakinin si Saki ya buat diminta poligami. Nah, nggak cukup dengan dua cewek itu aja, si Saki sama si Minase. Di tengah cerita ditambahin lagi sama satu orang cewek yang bernama Mirika gitu. Ya kan Mirika namanya ya? Ya benar, namanya Mirika. Nah, tambah lagi si Mirika ini adalah seorang streamer terkenal di manganya. Ya, sebutnya itu MeTuber, bukan YouTuber, tapi MeTuber, bukan TikToker juga. Jadi seorang streamer terkenal gitu pengen jadi pacar si Naoya juga. Nah, gimana dah tuh? Dua cewek aja udah ribet ngurusinnya kan, tambah satu lagi kan. Nah, dari si Mirika ini walaupun gue bacanya baru ada beberapa chapter tentang dia ya, tentang yang ada dianya. Itu ada satu panel dan berisi dialog. Nah, gue suka banget. Maksudnya berisi lah gitu. Yaitu panel ini, dengan dialog dia yang ini. Kenyataannya memang seperti itu sepertinya. Gimana sih gue ngomong? Kenapa gue bahas manga ini? Karena di Twitter itu gue buka dan ada sesuatu yang gue nyari tentang manga ini kan. Ternyata tanggal 16 November kemarin manga ini diadaptasi anime. Pemberitahuan dong, maksudnya bukan langsung jadi anime gitu, masih pemberitahuan bahwa akan diadaptasi anime. Padahal baru Maret kalau nggak salah, Maret tahun ini. Dan gue baru baca bulan kemarin ya, bulan Oktober gue baru baca manganya karena gue nemu malah manganya ini ada previewnya. Gue nggak tahu yang manga yang lain ada previewnya apa kagak. Jadi ada kayak trailer gitu lah, trailer bisa buat kalau ada anime adaptation terus kasih trailer dulu gitu. Ini manga gitu kan. Manga ini dibuat oleh seorang mangaka yang cukup terkenal, yang bernama Hiroyuki. Ya, Hiroyuki doang. Nggak tahu di Google di manganya namanya juga Hiroyuki doang tulisannya. Presented by Hiroyuki gitu. Dia adalah seorang mangaka yang membuat Ahogel, Mangaka no Assistant-san, dan Dojin World. Gue taunya 3 doang. 4 lah Makanojo ini. Nah, di mangaka yang sama yaitu Ahogel yang membuat Ahogel. Makanojo ini kelihatan banget miripnya sama Ahogel. Bahkan pas gue baca, gue kira ini Ahogel gitu, kayak Ahogel cuman beda universe gitu lah. Gimana kalau kayak teriak-teriak terus close up mukanya gitu, terus backgroundnya diganti, ya gitulah, backgroundnya diganti tajam-tajam gitu. Kalau di Ahogel ceweknya goblok, di Makanojo ini dulunya goblok, cewek-cewek goblok juga. Ya begitu, cukup seru ceritanya, juga cukup ringan gitu kan. Bedanya dari manga atau anime yang pernah dia buat sebelumnya, ini ada bumbu-bumbu romance-nya. Dan kemungkinan karena dari manga Sentou Assistant-san sama Ahogel yang pernah gue tonton itu animenya cuma berdurasi 12 menit. Kemungkinan Makanojo kalau diadaptasi anime juga cuma 12 menit. Kemungkinan. Nah, itu juga yang pengen gue bahas selanjutnya. Itu karena cerita cukup ringan, jadi nggak perlu pakai teori-teori buat bahas episode atau chapter berikutnya. Kayak, ya itulah. Cerita yang dibantu juga cukup ringan banget. Kalau kata gue, kayak Ahogel atau Dashi Kokosei no Nichijou yang nggak terlalu fokus ke cerita, yaitu cuma ke komedinya doang. Kalau yang ini masih ada ceritanya sedikit lah, masih dibawa sedikit, yaitu ngurusin si Naoya dan ya cewek-ceweknya. Ya, ada notifikasi Shopee, makasih. Nah, gini lah, yang buat ceritanya itu masih bisa jadi seru gitu. Karena mungkin kalau nonton Ahogel masih ada kerasa fokus komedi doang. Ini masih dibawa ceritanya, gimana si Saki itu bingung awalnya mau dipoligami apa kagak gitu. Karena bukannya tinggal tolak aja gitu. Ya, cewek lo kalau deket gimana sih kalau punya teman cewek gitu. Kayak anjing gua. Ya intinya bolehlah buat kalian yang pecinta komedi atau pecinta romcom gitu buat nonton anime ini.
ya mungkin juga cuma 12 menit nggak apa-apa lah, karena komedinya cukup kerasa. Buat kalian yang gak suka romansnya juga masih bisa nonton ini, karena komedinya yang dibawa itu cukup seru. Bahkan gue nggak ngerasa terlalu bawa romans ya, karena romansnya cuma buat support unsur komedinya doang gitu ya, gitu doang yang pengen gue bahas. Terima kasih udah buang waktu buat nonton. Stay in zone.